itu lebih menarik. Lebih menarik lagi itu seperti apa. Begitupun dengan menggunakan Smart Art. Kemudian menggunakan header footer ini juga sering. Ini kita bisa modif. Kemudian kita buat tabel referensi. Tabel referensi ini seperti daftar isi. Ya, biasanya kan sering kita mengalami kesulitan untuk membuat daftar isi. Penomoran halamannya ketika ada tambahan kalimat atau paragraf, maka akan berubah. Termasuk daftar tabel, daftar gambar, daftar pustaka. Dan yang terakhir membuat dokumen mirip secara cepat. Tentunya pakai mail merge. Nah, ini bisa datasetnya bisa pakai Excel atau dokumen. Tapi seringnya nanti itu kita ketemu dengan dataset berupa Excel. Oke. Kita masuk yang selanjutnya. Oke. Nanti kita buat untuk board art-nya, kita coba membuat tulisan e-workshop peningkatan kompetensi tenaga pendidikan dalam pengolahan data administrasi. Nah, di sini banyak format ya. Ada shadow, reflection, glow, show, edge, 3D. Nanti kita bisa olah di sini. Ya, kemudian kita bisa ubah stylenya, bisa ubah text direction-nya. Jadi apakah dalam bentuk horizontal, vertikal, kemudian berbalik arah, itu seperti apa. Nah, ini contoh word art. Jadi ada shadow-nya di sini. Ya. Kemudian ada line color-nya, ya, tepinya. Kemudian, nah ini contoh penerapan dari word art tadi. Jadi kalau awalnya seperti ini, ya, kalau kemarin kita membuat grafik ya sama Pak Roni ya, membuat grafik seperti ini, kemudian judulnya yang belum. Nah, judulnya itu bisa dibuatkan word art seperti ini. Jadi kita bisa miringkan, bisa kita tebalkan, bisa kita kasih dalam bentuk seperti hidup ya, 3D, dalam bentuk 3D. Tapi itu biasanya untuk yang Microsoft yang 2017 ke atas. Untuk 2017 ke bawah, 2016 ya. 2016 ke bawah mungkin ada banyak batasan. Selanjutnya, nah ini biasanya kita juga menambahkan gambar. Biasanya sekarang kan serba file scan ya ditambahkan di dokumen. Tanda tangannya gimana? Apakah kita coret-coret coret-coretnya gimana? Nah, itu bisa kita pakai gambar di sini, kita modif, kita bikin background-nya transparan, apakah lewat Word Art atau pakai aplikasi lain. Jadi bisa pakai Word Art, pakai Word juga bisa, pakai aplikasi lain seperti PixLR itu juga bisa. Ya. Ini contoh kalau yang Word 2007 itu set transparent color untuk nyeting background-nya transparan. Tapi sekarang kan sudah jarang ya pakai yang Word 2007. Saya rasa yang sudah banyak itu yang 2010 kalau sekarang ya. Kalau zaman dulu masih 2007. Kalau yang 2019, 2021 sudah nggak perlu pakai ini. Nah, fungsi dari wrap text ini itu bisa menempatkan gambar baik di dalamnya teks atau di atasnya teks atau di belakangnya atau tag atau stroke atau square. Ini ada beberapa macam, bisa kita coba nanti. Nah, ini biar tadi kan ini sebenarnya kalau ada backgroundnya kan tertutupi nih. Tertutupi. Tapi kalau kita bikin di behind text itu nanti seperti tanda tangannya tertumpuk dengan tulisan nama. Padahal maksudnya adalah tulisannya yang kita tumpuk. Tapi itu kan tertutup dengan background-nya, sehingga perlu kita remove background. Jadi hasilnya seperti ini. Ini tanda tangannya tidak begitu bagus ya.
Saya coba pakai tanda tangan saya sendiri. Nanti silakan Bapak Ibu coba tanda tangan di kertas putih, kemudian difoto, kemudian diupload, dipindahkan atau di-copy di laptopnya masing-masing. Kemudian dalam membuat laporan, itu biasanya kalau sebuah proposal yang menarik itu tidak bisa dikatakan ya hanya sekedar format gitu ya. Kalau membuat proposal suatu kegiatan di dalam institusi atau instansi itu yang menarik, kecuali kalau sudah ada template-nya. Nah, kalau nggak ada template-nya, maka kita dituntut untuk mendesain proposal itu semenarik mungkin. Nah, di sini kita coba modifikasi, memasukkan gambar. Judulnya masih memasukkan gambar, menambah gambar. Tapi kita coba modifikasi bagaimana sebuah halaman itu menarik untuk dibaca. Ini kita buat di halaman atasnya, saya tambahkan background, saya tambahkan orang di sini dengan remove background-nya, ya. Kemudian kita bisa tambahkan word art yang tadi saya jelaskan. Nah, contohnya executive summary. Contohnya seperti ini. Nah, ini kan ada perbedaan. Kalau kita buat executive summary pakai word art seperti ini, tulisannya 2 kolom begini, dengan seperti ini kan beda ya. Tampilannya berbeda. Jadi membuat tulisan itu bagaimana pembaca itu merasa penasaran atau tertarik apa sih selanjutnya seperti apa, selanjutnya seperti apa. Semakin tinggi ketertarikan pembaca untuk membaca halaman dan halaman berikutnya, itu bisa dikatakan bahwa tulisan atau penyajian naskah yang diberikan itu bagus. Dan sebaliknya. Sama halnya kalau guru atau dosen dalam menyajikan informasi atau materi itu kan juga perlu dituntut untuk menyajikan materinya itu semenarik mungkin. Sehingga seakan-akan menghipnotis mahasiswanya atau siswanya atau audiensnya untuk fokus ke dalam file atau tampilan yang disediakan sama penyajinya, yaitu dosen atau atau guru ya. Seperti itu. Kemudian ini masih gambar ya, jadi modifikasi gambar. Kemudian lagi, bentar, sorry. Nah, ini juga contoh membuat gambar. Jadi tidak melulu gambar itu di tengah. Ini kalau itu ya, kalau membuat proposal yang tidak ada template-nya. Jadi kita bebas untuk mendesain. Tapi kalau ada template-nya kan biasanya gambar harus di tengah, gitu ya. Terus kemudian ada nomor gambar, gitu ya. Nah, ini contoh penambahan gambar. Jadi memang ada triknya, tidak asal menambah gambar saja, tapi ini mestinya letaknya gimana. Jadi satu halaman itu bisa jadi tidak boleh, dalam 3 halaman ya, dalam 3 halaman tidak boleh melulu tulisan aja, naskah. Karena apa? Karena gambar itu fungsinya untuk membantu pembaca berimajinasi atau mengilustrasikan apa yang ada, tulisan yang ada di naskah. Jadi di naskah itu kan ada penjelasan. Nah, penjelasan itu perlu bentuk ilustrasinya seperti apa. Itu membantu untuk memahami tulisan yang ada di naskah itu. Jadi gambar itu memang sangat membantu untuk para pembaca ya, dan juga menambah ketertarikan pembaca. Nah, selanjutnya ada Smart Art. Nah, Smart Art ini juga disediakan di Microsoft Word, disediakan untuk menyajikan sebuah gambar
biasanya sebuah tahapan proses, kemudian hierarki, kemudian daftar, itu secara otomatis kita tinggal edit data aja. Tinggal edit data, kemudian edit teks, edit gambar. Nah, ini contohnya saya buat smart art dengan model smart style-nya dalam bentuk proses. Ya, smart art proses karena ada ini ya. Biasanya kalau di dalam sebuah proposal itu ditanya tahapannya apa untuk mencapai goal gitu kan. Disebutkan tahap pertama apa, tahap kedua apa, tahap ketiga apa. Nah, di sebelah kirinya ini ada text pen. Nah, kita bisa nambahkan. Enter aja kalau mau nambah. Sebenarnya kalau defaultnya itu cuma 3. Tapi kalau mau menambahkan menunya, kita bisa tambahkan dengan enter. Enter analisis pasar, pengumpulan data, desain produk, uji produk, marketing. Ini contoh yang saya buat. Kemudian, nah tidak berhenti di ini saja. Di sininya, di image-nya ini kita bisa tambahkan gambar sesuai dengan judul tahapan. Analisis pasar, kita tambahkan icon apa. Pengumpulan data, kita bisa tambahkan icon apa. Jadi modelnya seperti ini. Ya, beda kalau kita membuat tahapan, tapi tahapan itu cuma kotak gitu aja, kasih panah. Tapi kalau kita pakai memanfaatkan smart art dengan smart art style proses, itu kan lebih menarik lagi. Nah, seperti ini. Nah, kemudian biar tampil gitu ya, itu biar kelihatan lebih menarik, kita bisa ganti color-nya, kita bisa bentuk shape-nya, dan sama ya, hampir sama dengan nambahkan gambar. Hanya saja ini untuk smart art ini lebih dimanjakan dengan pilihan berbagai macam objek ya, objek gambar. Jadi seperti ini contohnya. Nah, selanjutnya ada header footer. Saya rasa ini semuanya sudah paham. Ada header dan footer. Nanti saya jelaskan juga. Jadi ada halaman, penambahan halaman ya. Jadi kalau di naskah itu ada judul cover sudah ya kemarin ya sama Pak Roni. Kemudian ada daftar isi. Kemudian daftar tabel, kemudian halaman pengesahan, di mana halaman-halaman itu tidak diawali dengan angka halaman dalam bentuk bilangan asli ya, tapi dalam bentuk bilangan I1, I2 gitu kan ya. Kemudian kalau sudah masuk bab 1 baru ditambahkan angka bilangan asli 1, 2, 3, jadi habis I1, I2, I3, selanjutnya nomor 1, nomor 2, nomor 3. Sepertinya gampang, tapi kalau belum pernah dipraktikkan ya agak membingungkan juga. Oke, dan di sini di header footer juga disediakan template-nya. Kita bisa milih stylenya. Kebetulan ini saya kasih style yang integral. Biasanya kalau di sini ada nama laptopnya ya. Nama laptopnya. Kalau nama laptop saya kebetulan saya kasih nama saya sendiri Yesi gitu ya. Tapi nanti kita bisa ubah di sini sesuai judul proposal atau laporan. Kemudian, nah ini ada tabel referensi. Tabel referensi ini salah satu contohnya adalah tabel daftar isi. Nah, ini contohnya ada, kalau kemarin diajarkan sama Pak Roni tentang heading ya, heading style. Di sini ya ada heading style, heading 1, heading 2. Itu gunanya untuk mempermudah kita dalam membuat daftar isi. Jadi membuat daftar isinya nanti otomatis. Nah, kalau ada penambahan paragraf baru atau halaman baru, kita bisa update saja. Update field, entire tabel, semua tabel di-update. Maka kita tidak perlu capek-capek, oh ini bab 1 halaman berapa, bab 2 halaman berapa, apalagi ada subbab-subbab yang banyak ya. Jadi nggak perlu lihat satu persatu. Ini tergantung dari yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah bikin heading 1, heading 2 itu malah lebih mempermudah. Kalau nggak dibuat ini, maka dalam membuat daftar isi pakai references itu
agak kesulitan dan membutuhkan waktu yang lama. Nah, ini contohnya. Nah, konten, daftar isi, ini ada heading satunya ini, heading 2-nya ini, ya. Dalam penomoran bab juga urut ya, gitu ya. Kemudian selain daftar isi ada daftar tabel. Nah, kemarin kalau belum nanti saya coba praktekkan ya yang tabel. Yang kalau kita membuat penomoran tabel, kita bisa nambahkan caption. Insert captionnya di tabel, kemudian kita tuliskan, kita pilih ya. Nah, ini kalau belum nanti kita coba praktekkan. Nah, kalau sudah semua tabel diberikan caption, maka untuk membuat daftar tabel sama. Kita masuk ke menu reference, kemudian caption, pilih insert table of figure. Kalau yang kita buat caption tabelnya itu 3 macam, contohnya tabel 1.1, tabel 2.1, tabel 3.1 gitu ya. Ada nomor yang berbeda-beda pada setiap bab ya. Kadang kan tabel ini berada di tabel 1 nomor 1 urutan pertama, tabel pada bab 1 urutan kedua. Tapi kalau masuk ke bab 2 urutannya dimulai dari tabel 2 titik sekian gitu ya. Itu kan ada beberapa macam tabel. Berarti nanti kita nambahkan insert table of figure-nya juga sesuai dengan jumlah jenis tabel caption yang kita berikan. Sama kalau dengan daftar isi, kalau mau nambah tabel, ternyata ada tambahan gitu ya, kita bisa update field, update entire tabel. Nah, ini contoh saya tambahkan tabel di sini ya. Nah, tabelnya ini di sebelah tengahnya ini. Jadi ini ada tabel lagi di bab 2 karena jenis tabelnya saya bikin 2 macam. Jadi bikin lagi insert tabel. Nah, gambar juga gitu, sama dengan tabel, apa namanya buatnya pakai insert caption, pilih gambar. Kalau nggak ada pilihan gambar, kita bisa nambahkan new label. Nah, baru nanti bikin daftar gambarnya kita pilih di sini caption labelnya apa, gambar 1, gambar 2 gitu ya, sama kayak daftar tabel. Nah, ini contoh figures ya. Saya pakai gambar 1, first picture, second picture, ya seperti ini. Jadi kalau nambahkan gambar kan biasanya penomorannya kan harus urut. Jadi kalau pakai insert caption tidak perlu kita pusing untuk mengurutkan. Jadi sudah terurut sendiri. Nah, selanjutnya ada daftar pustaka. Biasanya ini berkaitan dengan kutipan. Kalau kita membuat proposal, biasanya tenaga pendidik ya, atau Bapak Ibu sekalian yang menjadi guru, itu kalau membuat proposal, itu kan biasanya ada kutipannya. Membuat kutipan di Word bisa menggunakan fitur yang ada di Microsoft Word. Atau kita menggunakan fitur dari aplikasi lain yang kita pasang plugin-nya di Word. Contoh aplikasi untuk references itu seperti Mendeley. Ya, kita install Mendeley-nya, kemudian kita pasang plugin-nya di Word Microsoft Word. Sehingga ketika masuk ke tab menu references itu Mendeley-nya tampak. Ada lagi yang lain seperti Zotero. Nah, itu bisa ditambahkan, kita install, kemudian kita pasang plugin-nya di Word. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mau direpotkan, ya langsung aja ke references, tapi kita masukkan satu persatu. Ya, enaknya kalau pakai Mendeley itu kita nggak perlu menuliskan nama ininya, nama autornya, jenis nama artikelnya, kemudian nama jurnalnya tahun berapa, itu bisa detek sendiri. Itu sudah pakai teknologi OCR, ya optical character. Kemudian tapi yang kadang-kadang yang itu apa artikel yang sudah formatnya sudah mudah umum ya. Tapi kadang kan ada artikel yang kayak mukodimahnya itu panjang, sehingga untuk apa
mengidentifikasi mana autornya, mana judulnya itu agak sulit. Tapi lebih mudah daripada references yang ada di Microsoft Word. Kalau di Microsoft Word seperti ini. Jadi kita nambahkan tulis ini ya. Tulis autornya secara manual. Kalau di Mendeley enggak, tinggal upload aja artikelnya sudah terbentuk identitas dari artikel yang kita masukkan. Bisa juga secara entry manually. Selanjutnya, nah kalau sudah membuat kutipan, ya contohnya ini membuat kutipan di sini, ya membuat kutipan. Nah kutipan itu kalau di mana di references itu tipenya cuma ada 3, ada bibliografi, referensi, sama works cited. Tapi kalau di Mendeley ada yang model IEEE, apa style, Harvard, seperti itu ya. Sehingga kita mau membuat daftar pustaka karena kita sudah memanfaatkan references, insert references ini, maka membuat daftar pustakanya cuma nambahkan bibliografi. Maka secara otomatis terbentuk daftar pustaka. Nah, ini kalau kita buat secara manual, ya nggak bisa dibayangkan jika sumber pustakanya itu bisa 20, 30, 50. Nah, belum lagi ada tambahan. Oh, nambah lagi, ngurutkan lagi. Kan diurutkan biasanya, diurutkan berdasarkan abjad. Itu yang akan memakan banyak waktu. Nah, beda lagi kalau kita sudah pakai references, itu tinggal insert aja. Nambahkan bibliografi, langsung terurut apa yang kita tambahkan atau kutipkan di naskah. Kemudian selanjutnya ada mail merge. Nah, mail merge ini digunakan untuk membuat dokumen yang mirip. Contoh seperti membuat sertifikat. Membuat sertifikat itu kan template-nya sama, cuma nama penerimanya beda. Kemudian apalagi ya, nomor induknya beda, tapi template-nya sama. Terus apalagi contohnya, membuat surat undangan. Nah, yang perlu kita siapkan adalah datasetnya dulu. Nah, dataset itu bisa kita buat melalui Microsoft Word atau Microsoft Excel. Umumnya datanya kita buat di Excel ya. Microsoft Word apa bisa? Bisa. Tapi dalam bentuk tabel. Ya, kita buat dalam bentuk tabel. Dalam bentuk sheet. Kemudian kita berikan judul kolom tabel seperti ini. Ada judul nomor kolom tabel, ada nomor, kode MK, nama mata kuliah, SKS, dosen pengampu. Kemudian kita simpan, kalau dalam bentuk Excel kita simpan dengan extension XLSX, kalau yang itu ya 2016 ke atas. Kalau yang pakai Docs kita Word pakai Docs DOCS ya. Selanjutnya, nah, selanjutnya kita bisa nambahkan field-nya. Kita coba tuliskan di sini kepada yang terhormat, siapa nanti dosennya. Kemudian terima kasih atas pendidikan dan pengajaran yang diberikan pada mata kuliah, kode mata kuliah apa, mata kuliahnya apa, bobot SKS-nya berapa. Ini template-nya. Kita mau kasih surat ke sesuai yang ada di dataset. Ini langsung masuk ke mailings ya, mailings, kemudian start merge, kemudian step by step mail merge, nanti langsung next, browse dataset yang kita buat tadi Excel-nya. Setelah itu kita insertkan field-nya sesuai isian ya, sesuai isian. Kalau di sini maunya diisi dengan nama tadi, namanya dosen pengampu, kita isikan field-nya dosen pengampu dan seterusnya. Nah, ini kita nambahkan insert dosen pengampu di sini ya. Insert mail merge ya, field-nya, kolomnya, insert merge field. Nah, seperti ini. Nah, karena tadi datanya ada berapa tadi? Anggap saja 7 ya. Maka kan kita membuat 7 file atau 7 halaman ya dengan nama yang berbeda-beda. Kita bisa langsung membuatnya lewat finish and merge.
merge ya. Finish and merge ini edit individual documents. Nanti pilih yang all. Nah, itu akan langsung membentuk file baru. Defaultnya nama filenya letter 1. Yang awalnya kita bikin template-nya 1 halaman, itu langsung terdiri dari sekian halaman sesuai jumlah baris pada dataset yang kita buat tadi. Seperti itu. Oke, kita langsung praktek ya Bapak Ibu ya. Saya coba matikan dulu. Sebelumnya ada pertanyaan? Sebelum saya praktek? Silakan. Saya coba close dulu ya. Oke, kita mulai yang pertama. Untuk membuat word art, kita pilih menu insert ya. Jadi kuncinya dalam Microsoft Word. Kita mau menambahkan objek apapun itu, entah dalam bentuk teks, entah dalam bentuk image, memasukkan data diagram, memasukkan audio, bukan audio, memasukkan gambar, memasukkan smart art, icon dan lain sebagainya, itu pakai insert, menu insert. Jadi menu insert itu memang digunakan untuk menambahkan atau menyisipkan objek. Jadi langsung umpamanya saya buat di sini. Nah, di sini ada change shape-nya. Kita bisa buat seperti ini, bisa buat seperti ini. Kita juga ada model 3D-nya. Tapi tergantung itu ya, versi Microsoft Word dari Bapak Ibu semua. Permisi Bu Yesi. Iya. Itu share screen-nya belum? Oh, belum ya? Nggih, belum. Sorry, maaf. Nggih, Bu. Maaf. Ini ya. Saya coba lagi. Jadi kalau nambahkan langsung pakai menu insert. Jadi nambahkan di sini word art ya. Kemudian kita tuliskan ya. Nah, ini kita bisa nambahkan shadow. Ini juga ada 3D-nya ya. Ada tergantung itunya ya, tergantung versi Microsoft Word Bapak Ibu. Ya kalau yang baru ya 2019 ke atas mungkin ada versi ini seperti ini ya, ada 3D effect. Ya, kalau yang 2016 ke bawah sepertinya belum ada. Seperti ini ya. Ini memang tampak biasa, tapi kalau kita tempatkan yang lain pada tempatnya itu agak menarik. Oke, ini cukup mudah ya Bapak Ibu ya. Kita coba del aja dulu. Nah, sekarang kita masuk yang selanjutnya. Bentar. Oh ini. Kita masukkan ke gambar. Ya. Biasanya kan gini, kalau membuat tulisan Mojokerto tanggal 16 Oktober 2022. Trainer
Ya. Nah, kita ini kan bisa nambahkan gambar itunya apa? Tanda tangan. Pakai insert page ya. Ya. Nah, secara default kayak gini ya. Kita coba kecilkan dulu. Nah, ini kan kalau dipilih di sini kan agak susah ya. Nah, kita pakai yang bentar ini saya pindahkan dulu. Kita pakai format, menu format, kita pilih yang in front of text. Tapi kan ini tertutup tulisannya karena background-nya kan apa namanya putih ya. Nah, kita bisa remove background di sini. Nah, ini coba saya besarin ya. Kalau remark areas to keep, jadi kalau kita klik ini, kemudian kita tunjuk bagian mana yang tidak perlu kita hapus gitu ya. Back. Ini saya coba besarkan lagi. Ini ya. Ini kan terhapus ini. Sebentar. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Ini baterainya habis. Baik, saya lanjutkan. Saya tambahkan di sini. Coba keep change. Nah, ini ya. Tadi ada yang kehapus ya. Bentar, saya coba kita lagi. Ini ya. Nah. Oke, keep change. Nah, seperti ini. Jadi seakan-akan memang tertumpuk tulisan nama trainernya dengan tanda tangan. Jadi pakai remove background. Nah, ada cara lain Bapak Ibu. Kalau kesulitan menggunakan remove background, itu pakai ini. Saya coba buka ya. Saya coba. Ini kelihatan Bapak Ibu yang saya buka apa web browsernya kelihatan? Kelihatan? Belum. Kalau gini, belum. Kalau Sudah. gini sudah. Nah, kita masuk ke PixLR. Jadi kalau Bapak Ibu kesusahan remove background di Word ya. Berarti kan remove background-nya sebelah kiri ya. Itu kalau Bapak Ibu kesusahan pakai remove background itu pakai ini, PixLR. Nah, kita coba upload di sini. Kita pilih tadi ya. Ini ya. Nah, pada posisi seperti ini ya asalkan ininya warnanya putih ya atau cenderung warna cerah atau tidak banyak pernik-perniknya lah. Kita langsung pilih yang tab memotong. Nah, pada tab memotong ini ada beberapa section, ada section alat, mode, bentuk dan seterusnya. Kita pilih yang wizard ya, yang ajaib ini. Posisi hapus. Tinggal diklik, klik, 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 ini ya. Disesuaikan. Kalau memang ternyata pakai remove background kesusahan, jadi bisa pakai ini. Nah, ini ketika di-download, otomatis file yang awalnya itu ekstensinya JPG itu menjadi PNG. Nah, langsung habis itu menyimpan ya. Kita simpan di sini. Nah, langsung PNG disimpan. Selesai. Nanti baru habis itu kita gini ya, saya simpan dulu. Saya taruh simpan. Sini PNG ya.
Oke. Saya stop dulu. Saya pindah ke sini. Nah, kita coba hapus ya. Kita pakai yang tadi, pakai PNG. Nah, yang mana ini? Bentar. Details. Yang PNG ini ya. Oke. Nah, kita tinggal kecilkan sama. Kemudian pilih menu format. Atau bisa langsung klik kanan. Jadi klik kanan itu langsung menunjuk ke format ya. Klik kanan, word text, pilih in front of text. Nah, seperti ini. Kita taruh. Bisa dipahami Bapak Ibu? Atau barangkali kecepatan? Enggak ya? Udah ya? Oke. Kemudian kita lanjut ke apa lagi nih? Selanjutnya adalah membuat ini ya, gambar ini. Oke. Kita balik lagi ke Word. Kita coba hapus dulu. Nah. Kita coba tambahkan di sini ya. Insert gambarnya tadi. Nah, seperti ini. Saya coba kecilkan. Jangan lupa Bapak Ibu, kalau posisi insert gambar sebelum dilakukan format itu agak susah untuk diletakkan posisinya. Maka kita lakukan wrap text dulu. Klik kanan atau pakai menu format atau klik kanan, pilih wrap text, kita bikin behind text atau bukan behind text. Ini saya kasih itu aja, square. Ya. Ini, kemudian kita tambahkan lagi gambar. Ini kita pilih maju ya. Ini kan ketutupan. Maka kita bikin send to back. Bisa. Bentar ya. Saya coba lagi. Ininya. Gambarnya. Ini. Kemudian kita bikin wrap text. Behind text gitu ya. Tambahkan gambar lagi. Nah, ini posisinya kayak tadi ya. Ini sebenarnya background-nya putih. Nah, tadi saya pakai remove background. Ya, pakai yang ini ya. Boleh atau pakai yang tadi saya pakai. Jangan lupa di wrap text dulu. In front of text. Taruh di sebelah kanan. Ya. Kalau yang tadi namanya ini Bapak Ibu. Barangkali lupa ya. Saya tuliskan dulu sini. Saya tarik ke atas. pixlr.com. Yang di materinya yang nanti saya bagikan belum saya tuliskan nama ininya ya Pak. Alternatif yang lain. Ya. Kemudian kita bisa nambahkan word art di sini. Ya. Contohnya tadi pakai insert word art. Sini, eksekutif
summary. Seperti ini ya. Tinggal disesuaikan mau ditaruh di sebelah mananya. Nah, kemudian ini mudah ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau menulis itu memang tergantung bagaimana tulisan kita itu bisa membuat orang tertarik, memang tergantung bagaimana kita menyajikannya. Ini kalau mau nambahkan contoh lagi, oh sorry. Kayak generator ya. Biasanya kalau tulisan, contoh tulisan itu kan pakai lorem ipsum ya. Lorem ipsum ini digunakan untuk apa? Tulisan sementara. So, generate. Biasanya digunakan anak informatika biasanya untuk membuat sebuah template. Ya. Ya, kayak gini kita buat 2 kolom. Nah, kalau mau ini Bu, gimana ininya kok? Ya tinggal ininya aja, nanti kita atur di atasnya. Taruh di atasnya tadi. Masuk ke header ya. Sehingga tulisannya tadi saya cut. Ini kalau di cut itu posisinya pakai image. Jadi kalau pakai image itu bisa diganti wrap text-nya in front of text. Tinggal disesuaikan aja. Seperti ini ya. Nah, kalau mau ditambahkan halaman pertama mungkin itu Bu, berwarna, boleh kita tambahkan kasih warna. Tapi gini ya, kalau membuat sebuah objek kayak gini ya. Contohnya tadi kan ada berwarna sini. Sorry. Saya coba kecilkan biar nampak semua. Nah, ini kan enggak presisi garisnya dengan yang ini. Nah, ini harus kita cek ukurannya berapa. Nah, ini ukurannya kan 7,54. Maka kita sesuaikan di sini 7,54 di menu format. Seperti biasa menu format. Kalau edit apa saja, objek apa, pakai menu format. Nah, baru kita kasih warna yang lain. Seperti ini. Tulisannya nggak kelihatan, Bu. Ya, kita ganti pakai wrap text-nya. Ini ya, behind text seperti ini. Jadi sama aja. Ini kan juga tanda kotak ini kan juga gambar. Jadi posisinya juga objek. Jadi kita bikin behind text di belakangnya teks. Jadi di atasnya itu memang teks. Di bawahnya gambar sesuai dengan judulnya. Sehingga tampilannya seperti ini. Jadi kalau di sini kita bandingkan commodity executive summary dengan seperti ini, itu kan beda. Tampilannya juga lebih menarik. Seperti itu.
Ada yang perlu ditanyakan? Kita lanjut ya. Kalau nggak ada, atau kecepatan? Enggak ya? Udah ya Bapak Ibu ya? Oke. Selanjutnya membuat smart art. Ya, ini saya hapus dulu. Nah, saya hapus. Smart art ini kita masukkan pakai insert, menu insert, kemudian di sini ada smart art. Di sini ada list ya, daftar proses, ada cycle atau siklus, ada hierarki biasanya digunakan untuk bagian struktur organisasi, ada relationship itu digunakan hubungan antara satu komponen dan komponen yang lain, kemudian ada matriks, kemudian ada piramida. Jadi itu kayak bikin apa namanya, tahapannya mengerucut ya, biasanya kayak lini manajemen, middle management, kemudian top management. Yang lebih bagus kan ke top management. Kemudian ada picture, kemudian ada office. Kita cari smart art yang dari office. Kalau all ini berarti semuanya, semua jenis smart art grafiknya. Kita coba bikin proses, ya smart art proses biasanya digunakan untuk tahapan pelaksanaan. Ini yang saya buat seperti ini. Ya. Kita taruh di sebelah sini. Ini ya, kita. Ini saya coba tuliskan. Di sini analisis pasar. Ya, kemudian apalagi tadi? Pengumpulan data. Kemudian desain produk. Uji produk. Kemudian yang terakhir marketing. Gini ya. Nah, ini otomatis sudah terbentuk seperti ini. Kita bisa besarkan dikit biar kelihatan lebih jelas. Ya, cukup ya. Nah, untuk menambah atau mempercantik ya, mempercantik image ini, tanpa smart art, kita tambahkan gambar di sini. Nah, form file. Analyze. Ya, kemudian pengumpulan data. Saya tambahkan di sini. Pengumpulan data, gini ya. Kita klik ininya langsung. Kita pilih collect data. Desain produk. Ini. Kemudian uji produk. Kemudian marketing. Nah, model seperti ini sebenarnya sudah cukup, tapi biasanya kan kita pengen apa di Word itu disediakan fitur lain, ya. Itu kita pilih yang menu desain. Nah, ini bisa ada change color. Nah, seperti ini. Kita ubah bentuknya, smart art style-nya seperti ini. Jadi lebih tampak bernyawa, maksudnya berbentuk gitu ya, tidak dua dimensi. Beda kalau yang tadi kan beda ini. Ini kan beda ya. Jadi kalau begini, nah lebih agak seperti berbentuk gitu kan. Nah ini Bapak Ibu, yang mungkin kalau Bapak Ibu mau membuat seperti ini, itu lebih baik dipisahkan file antara desain smart art dengan naskah utama. Karena apa? Karena ini kalau begini saja langsung di Word, itu ya bisa aja. Tapi takutnya nanti kalau terjadi pergeseran, itu akan morat-marit. Jadi biasanya saya gini kan, kita Ctrl X gini ya, kita potong, kemudian kita pilih yang image. Jadi statusnya adalah image, bukan smart art. Jadi kalau kita mau mindah-mindah itu gampang, gitu ya. Nah ini kalau begini kan masih morat-marit, bisa ke sini. Nah, ya kan.
Tapi kalau yang tadi, kalau tadi kita ubah menjadi image seperti ini, itu kan kita nggak bisa geser-geser, nggak bisa. Jadi kita cut, Ctrl X ya, atau klik kanan begini, Ctrl cut ya, Ctrl X, kemudian pilih yang picture, gitu ya. Oke. Selanjutnya apa lagi nih? Bentar, saya coba baca lagi. Kalau mau bertanya silakan ya Bapak Ibu ya. Oh ya, ini ada pertanyaan. Bentar, maaf saya baru buka. PixLR tadi digunakan untuk apa ya Bu Yesi? Untuk remove background Bu. Saya coba itu ya. Saya coba beralih yang tadi. Nah, ini Bu Titi ya. Kita masuk ke pixlr.com. Kita coba unggah gambar ya. Gambar seperti ini. Oh, ini sudah PNG yang ada background-nya. Yang ini mungkin. Nah, ini kan ada background putih ya. Jadi kalau kita nambahkan gambar tanda tangan kita, yang mestinya itu harus menyatu dengan tulisan, itu kan nggak bisa. Ketutupan tulisannya. Maka biar tampak seperti tanda tangan kita menyatu, maka background-nya harus kita hapus, kita remove. Bisa menggunakan Word tadi, pakai ini ya. Ya, insert picture. JPEG begini. Nah, kita pakai bisa remove background begini. Ya. Change. Ini ada kepotong tadi, kalau kepotong ya kita hidupkan lagi. Nah, yang ini enggak kepotong, taruhlah begitu ya. Nah, oke, keep change. Nah, kayak gini. Bisa pakai ini atau bentar, pakai ini ya, PixLR. Nah, PixLR-nya pakai memotong, guntingan ajaib, hapus, tinggal kita klik. Nah, jadi ini secara otomatis file yang kita download nanti, waktu kita nyimpan ini, filenya jadi PNG. Jadi bukan JPEG. Jadi nggak ada background-nya. Seperti itu, Bu Titi. Nah, ini kalau pakai aplikasi lain ya. Kalau pakai Word, saya sebenarnya lebih suka pakai ini ya, pakai PixLR daripada Word. Kadang kan gambarnya itu agak susah. Apa kan dia kan otomatis ngekat remove background-nya. Ya memang bisa sih kita buat yang mark to delete sama mark to keep itu bisa. Cuma agak sulit kalau saya. Mungkin perlu pakai mouse, saya kan pakai tab ini ya. Kemudian disimpan. Itu aja. Kembali ke yang tadi. Bisa dipahami Bu Titi? Oke. Oh ya. Sami-sami Bu Titi. Oke, kita lanjut ke mana tadi ya? Saya lupa. Smart Art. Oke. Smart Art. Nah, kemudian kita bikin ini. Gambar. Apa? Footer. Cuma halaman ya. Halaman. Kita set gini. Ini bentar. Ini kepanjangan. Bentar. Footer. Nah, ini bisa kita tambahkan ya footernya. Jadi jaraknya berapa? Nah, ini jaraknya batas bawahnya. Kembali lagi ke tadi, kita pakai insert, kemudian footer. Jadi kalau menambahkan apapun itu, apapun objeknya, kalau menambahkan atau menyisipkan, pasti pakai menu insert. Gambar, tulisan, tabel, terus footer ya. Itu pakai insert. Ya. Nah, saya pakai ini. Bentar. Saya coba.
Nggak mau ya. Bentar, saya coba matikan dulu ini. Nah, kelihatan. Ini terlalu ke atas, di enter aja. Atau pakai ini. Boleh. Saya tambahkan yang tadi. Nah, nanti kita tuliskan di sini namanya proposal apa ya? Proposal penelitian. Hibah penelitian. Ya. Ini kenapa kok error gini? Karena ini kan mestinya diisi sesuai nama laptopnya masing-masingnya, tapi nggak masalah. Tetap bisa. Nah, penomoran ini biasanya kan ini kan terus ya. Nah, kita tambahkan di sini. Ini biasanya settingannya memang saya kasih default apa? Nggak sama ya. Nah. Satu, dua di sini. Nah, kenapa tadi kok mestinya kan kalau kita bikin apa namanya footer itu kan semua halaman mestinya kan otomatis terisi ya. Tadi kok enggak? Kenapa? Karena saya posisinya di first page. Jadi hanya apa namanya halaman pertama aja yang ada tulisannya kayak gitu. Ya. Kemudian biasanya kan ada lagi kalau kita bikin halaman itu berbeda dengan kayak halaman pengesahan, halaman daftar isi, data tabel itu kan halamannya I1, I2. Nah, itu bedanya di sini. Saya coba pakai page baru ya, apa dokumen baru ya biar kelihatan. Nah, seperti ini. Biar kelihatan apa lebih terurut. Nah, tadi kan intinya. Jadi kalau umpamanya pakai I1 sini page number bottom gini ya. Nah, ini kita setting sebagai I. Klik kanan, format number, pakai I1, ini diganti. Oke. Contoh saya tuliskan di sini daftar halaman pengesahan, gitu ya. Kemudian kita lanjut ke page berikutnya. Nah, page berikutnya, ini saya, gitu kan, mesti pakai ini ya. Nah, ini soalnya settingan saya itu apa namanya sudah saya kasih default apa first itunya beda. Nah ini kan. Nah I1, I2 kan biasanya kayak gini. Kelihatan Bapak Ibu ya. I1, I2 kelihatan ya. Nah bagaimana kalau kita membuat halaman berikutnya tapi halamannya berbeda. Diawali dengan angka atau bilangan asli, bukan I lagi. Maka yang kita mainkan di sini adalah pakai layout, break, pakai next page. Nah, pakai next page ini kan mulai I1 lagi. Bukan satu, Bu. Ini gimana? Ini sudah benar, ini sudah dimulai dari pertama, tinggal kita update formatnya. Format page number diganti ini ya. Number formatnya 1. Nah, sehingga kalau kita perkecil lagi, di bawah sini ada angka 1, I1, I2, 1. Kalau kita nambahkan di sini lagi, page baru, nah ini ada lagi 2. Seterusnya, seperti itu. Jadi kita nggak perlu bikin, apa namanya, file yang berbeda-beda gitu ya. Zaman dulu kalau saya belum tahu ilmunya, itu yang halaman pengesahan, daftar isi, daftar tabel, itu kan halamannya pakai I. Itu saya taruh di file yang berbeda.
Kemudian pada bab 1 sampai terakhir itu saya kasih file yang lain. Ya, karena kan penomorannya berbeda. Tapi kalau sudah Bapak Ibu sudah tahu ilmunya, saya rasa enggak perlu pakai seperti itu. Bentar, ini ada yang tanya. Oh enggak. Oke. Paham ya Bapak Ibu ya? Kemudian di sini juga gitu. Kalau Bapak Ibu sini ya. Ini biasanya kalau urut gimana Bu? Ya diurutkan, ada link to previous berlanjut sama sebelumnya. Ini berlanjut otomatis karena tadi kita pakai break page. Ya, break page. Ya. Oke. Selanjutnya apalagi ini? Ada page, kemudian table of content. Oke, kita buat ya. Kemarin sudah. Mohon maaf Bu Yasi. Ya. Screen-nya berhenti Bu. Stuck. Oke. Oh sini. Oke. Sudah Bu. Lu tadi belum belum masuk tadi berarti. Itu ada yang bilang dari yang Oh mengikuti iya. tadi. Oke, saya baru lagi ya kayak gitu ya. Saya Oke, langsung di-cut aja nggak apa-apa. Bentar. Iya, kalau memang online itu ya gini. Bentar, saya coba lagi ya. Oke, sudah? Sudah ya. Kita coba pakai page 1 di sini ya. Page 1 untuk halaman pengesahan daftar isi yang biasanya pakai I gitu ya. Pakai I1, I2. Nah, ini kita sudah tambahkan insert page number ya. Kita klik kanan angkanya di sini, kita blok dulu. Dimulai angka 1 tapi modelnya yang I. Gini. Ya. Kemudian kalau pindah ke halaman berikutnya pakai ini. Page ya. Oh ya, ini tadi belum saya setting itu. Nah. Ini saya biasanya maaf ya, ini defaultnya saya bikin different first page. Nah, ini kan saya tambahkan di sini. Nah, ada I1, I2. Saya biasanya pakai ini. Makanya defaultnya mesti kalau halaman pertama beda. Jadi I1, I2. Nah, halaman berikutnya kita masuk ke bab, kan setelah daftar isi, daftar tabel, pakai halaman I1, I2, kemudian kita buat bab 1. Bab 1 itu kan beda penomoran ya. Maka kita langsung masuk ke sini. Menu layout, pakai break, pakai next page. Nah, bentar. Ini ya. Nah, bridge ini pakai next page. Nah, posisi di sini ini sudah benar. Ini ya. Sudah dimulai halaman ketiga, lihat di pojok kiri bawah Word saya ya. Itu posisi sudah benar I, tapi kita ubah settingannya. Ya. Saya begini dulu. Kita ubah settingannya. Ya. Klik kanan. Aduh, sorry. Klik kanan, format number, pakai angka 1 formatnya ini. Nah, sehingga di sini kalau kita nambahkan lagi, baru begini ya. Pada halaman kedua tulisannya 2, bukan I lagi. Nah, di sini kan enggak. Yang sini I2, 1, baru 2. Jadi kalau pindah ke halaman yang penomoran halamannya berbeda, kita pakai bricks next page. Tapi kalau mau pindah ke halaman berikutnya, yang nomor halamannya itu berurutan pada halaman sebelumnya, itu pakai kolom. Gitu ya. Pakai yang page, pakai yang page. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Ini 1, 2, I1, I2. Ini untuk heading footer ya, untuk penomoran. Oke. Selanjutnya membuat daftar isi.
Oke, kita langsung masuk ke sini. Kemarin kita sudah belajar mengenai hiding ya Bapak Ibu ya. Diajari siapa? Dikasih materinya sama Pak Roni. Kita coba hiding 1 begini ya. Kemudian ada apa lagi? Latar belakang gitu ya. Belakang. Hiding 2. Dan apa lagi? Rumusan masalah kalau anak TA itu. Nah, apalagi batasan masalah. Ini ya. Nah, kita kasih heading 2. Untuk sub dari kalau bikin babnya pakai heading 1, kalau pakai subbab pakai heading 2. Ya, yang kemarin saya tidak membahas lagi. Nah, sedangkan di sini biasanya kan ada penomoran sub ya. Penomoran sub tergantung dari babnya. Dia terletak pada subbab keberapa dari bab keberapa. Kita bisa pakai ini, number, define number. Nah, kita bisa nambahkan di sini. Ini saya tambahkan 1 karena ini terletak di bab 1. Gini ya. Oke. Sehingga langsung seperti ini. Otomatis. Nah, kita coba taruh di page berikutnya. Nah, ini saya taruh di page berikutnya. Nah, sehingga kalau kita bikin daftar isi di halaman ini, di halaman I1 tadi, ya I1 ini, ya kita buat daftar isi. Kita masuk ke menu references, table of content, kayak ini. Nah, bentar. Ya, pakai table of content. Nah, seperti ini. Dia akan otomatis menyesuaikan. Loh, ininya bagaimana Bu? Ya itu saja nggak apa, daftar isi gitu ya. Kita tambahkan heading 1 ke tengah ini ya. Kan ini kan ada, ini kan daftar isi kan masuk di I1 ya, bentar. I1 ini nomor 1. Maka kita tinggal update entire tabel. Bentar. Entire tabel. Update field. Oh, ini belum saya kasih heading ya. Oh, sudah. Nah. Oke. Nah, ini langsung ada I1-nya. I1, kemudian 1, kemudian 2, 3. Ini bisa seperti ini kalau naskahnya Bapak Ibu sudah dibuat heading 1, heading 2, heading 3, dan seterusnya. Kalau belum dibuat, maka daftar isinya kita nggak bisa bikin otomatis seperti ini. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita bisa nambahkan lagi contoh di sini. Ya, di latar belakang ada tabelnya di sini. Kita tambahkan tabel. Ini ya. Kita taruh di bawah sini. Kita tambahkan. Kemarin sudah diajari sama Pak Roni itu enggak? Apa nambahkan penomoran tabel? Kemarin. Belum. Belum ya? Oke. Jadi kalau kita bikin tabel, kita kasih nomor. Klik kanan tabelnya, buat insert caption. Nah, insert caption ini karena biasanya tabel itu sama ya kayak subbab. Tabel itu penomorannya, dia tabel urutan keberapa pada bab berapa. Maka kan di sini biasanya ada beberapa macam ya. Maka kita bisa nambahkan di sini. Tabel untuk bab 1, kita tuliskan 1. Titik. Selanjutnya dia akan kita taruh di atasnya tabel. Kalau di bawahnya, ditaruh di bawahnya. Gini. Atasnya insert caption. Nah, untuk edit ini, biar tulisannya nggak miring, setiap kali kita kasih nomor, kita edit di sininya. Nah, menu, style, pilih yang caption, klik kanan, modify. Kita pilih warna hitam, bold, kemudian tengah,
Kita kasih ukuran 10. Kemudian paragrafnya kita bikin 6 PT, before-nya 10 12. Seperti ini ya. Oke. Nah, seperti ini. Baru kita tuliskan di sini. First table. Ya. Nah, kemudian kita tambah lagi, umpamanya tabelnya di sub berikutnya. Ini ya. Oh, sorry. Ya. Klik kanan, insert caption. Nah, sama kita pilih. Nah, insert caption lagi sini umpamanya second table. Second table. Ini juga gitu, kita kasih insert caption. Ya. Nanti kalau bikin tabel yang pada bab 2, berarti kita nambahkan ini. Insert caption, new label, tabel 2 titik. Gitu ya, tabel 2 titik. Sama. Oke. Oke, nah kalau sudah kita buatkan seperti ini, maka kita bisa siap membuat daftar tabel. Ya, kita coba layout-nya page gini ya. Kembali lagi ke references. Di sini ada insert table of figures. Kita pilih ya tabel 1 ya. Seperti ini ya. Langsung jadi. Ya. Gitu ya. Saya tulis dulu ini daftar tabel. Ya. Kita kasih heading 1. Kita ulangi lagi ya. Jadi kalau sudah tabelnya dikasih insert caption, langsung pakai menu references, pilih menu insert table of figures, pilih tabel 1. Nah, kalau kita ternyata tabelnya itu tidak hanya terdapat pada tabel 1 aja, ada di tabel di bab 2, maka tambah lagi insert tabel, pilih yang tabel 2 titik. Gitu ya. Sesuai yang kita buat definisikan sebelumnya di tabel. Ya, oke. Oke. Kemudian nah, ini kan ada tambahan daftar tabel. Di sininya juga otomatis perlu kita update. Klik kanan lagi, update field entire tabel. Nah, otomatis daftar tabelnya masuk di daftar isi pada halaman ke-2 I2. Ya. Sekarang kita coba bikin gambar lagi. Umpamanya saya buat di sini ya. Sini page bab 2. Bab 2 anak apa namanya? Kalau anak TA itu tinjauan pustaka. Ini ya. Heading 1. Kemudian di sini saya tambahkan gambar X gitu. Nah. Klik kanan sama insert caption. Nah, kita buat gambar 2 karena ini saya letakkan di bab 2. Nah, selanjutnya terurut 1 2 3 4 gitu ya. Oke, gambar 2 saya taruh di bawah. Oke. Kita sesuaikan. Third picture. Ya. Kemudian kita coba. Caranya sama ya. Ini coba kita tambahkan lagi insert gambar. Oh, kebesaran ini. Oh. Kita tambahkan lagi gambar. Nggak ada gambar 1, kita tuliskan gambar 1 titik. Oke, taruh di bawahnya, below selected item. First picture. Ya. Ini juga saya tambahkan, saya taruh ini.
testing product ya. Kita insert gambar 1 ya. Second picture. Second picture. Oke. Sekarang kita bikin daftar gambar di sini. Kita tambahkan karena ini daftar gambar berurutan dengan daftar tabel, maka kita tambahkan halamannya pakai layout bricks. Apa tadi? Page ya. Kalau halamannya berbeda, modelnya pakai next page. Oke. Masuk ke sini, kita tambahkan bawah sini ya. Daftar gambar. Kita pilih heading 1. Kita tambahkan pakai references, caranya sama, insert table, tapi di sini kita pilih gambar 1. Oke. Kemudian tambahkan lagi gambar 2. Nah, ini kan ada jarak ini. Ya, caranya kita taruh di belakangnya angka 3 di sebelahnya ini. Kita delete. Nah, seperti ini. Ini otomatis berubah. Nanti kalau mau ada tambahan lagi, tinggal tambahan gambar umpamanya. Tinggal update field entire tabel. Sama dengan ini juga gitu, karena ada tambahan halaman bab ya, kita tambahkan lagi update tabel entire tabel. Nah, di sini ada otomatis daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, pendahuluan. Ya, lebih mudah ya. Oke. Selanjutnya apalagi nih? Daftar gambar, daftar tabel, daftar pustaka mestinya. Oke, daftar pustaka. Daftar pustaka digunakan untuk mengutip ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sudah paham mestinya. Biasanya pakai apa biasanya kalau mengutip? Jadi contoh gini ya. Universitas Islam Majapahit terletak di Kabupaten Mojokerto. Ini ya. Nah, ini kutipannya siapa gitu ya. Ini saya pakai yang fiturnya Word ya, pakai ini ya. Kita bisa pakai insert citation. Kalau sumber datanya baru, kita pakai add new source. Ya. Kalau ini kan ada ini. Saya ada beberapa yang sudah saya masukkan. Ya. Dan insert citation. Umpamanya dari jurnal punya saya, umpamanya Yesi Dia Rosita. Saya tambahkan penulis keduanya Sugianto. Kok jadi Sugianti ini? Add gini ya. Oke, kemudian titelnya apa ya? Real time detection untuk identifikasi jalan aspal berlubang. Ya, jurnalnya Library and Record Journal. Tahunnya 2019. Ya, page 9. Oke. Nah, ini cara mengutip ya. Pokoknya di sini ada juga kutipan lagi di tinjauan pustaka. Hari ini cuacanya cerah sekali. Namun di beberapa daerah berkebalikan. Oke. Nah, kita tambahkan lagi insert citation-nya. Kuman dari buku siapa ya, Pak Roni. Prediksi musim tahun 2022. Mojokerto, publisher-nya Unim, ya, edisi pertama. Nah, Akbar. Nah, ini kan contoh-contoh kutipan. Oke, bentar.
Nggih, siap Ibu Titik, nanti di-share. Oke, ini sudah dikutip. Nah, tinggal biasanya daftar pusaka itu terletak di halaman belakang ya. Nah, karena daftar pustaka itu berhubungan dengan halaman bab, maka kita pakai break page. Ya, gini ya. Tuliskan di sini, berarti kembali lagi ke references, tinggal masukkan bibliografi. Nah, ini ada macam-macamnya. Nah, kita coba pakai bibliografi. Nah, otomatis sudah terisi ya. Kita ganti daftar pustaka. Nah, langsung otomatis. Ya. Tinggal daftar isinya kita update. Nah, entire tabel. Nah, otomatis di bawahnya. Oke. Udah ya Bapak Ibu ya. Tinggal satu lagi, ini harus selesai. Nanti saya bagikan. Untuk membuat dokumen mirip bagaimana, Bu? Oke, kita hapus semua, coba ya. Kita hapus semua, kita bikin landscape begini. Yang pertama, kita buat datasetnya dulu. Datasetnya saya coba pakai Excel, saya coba share kembali. Ini. Ya. Nah, datasetnya itu seperti ini, kelihatan Bapak Ibu ya. Untuk Excel-nya, sudah nggih? Nah, itu ada nomor, kode MK, nama MK, SKS. Nah, semuanya ini harus ada ininya, Bapak Ibu. Sudah harus ada nama kolomnya. Kalau enggak gimana, Bu? Kalau enggak, biasanya baris pertama dianggap nama kolom. Ya, enggak masalah. Nanti kalau mau diupdate bisa. Oke, jadi kita buat Excel-nya seperti ini. Kemudian setelah datasnya sudah ada, kita masuk ke Microsoft. Maaf ya sih. Ya. Oke, itu tadi ya stuck Bu. Iya. Sudah. Oh, belum terlihat. Ini ya, Bu. Sudah, Bu Marianti? Sudah ya? Sudah, Bu. Ya, jadi kita buat datasetnya dulu seperti ini pakai Excel. Kita simpan, jangan lupa alamatnya di mana. Jangan sampai alamat palsu ya, Bapak Ibu ya. Pak direkturnya jangan sampai alamat palsu. Nah, kalau sudah, kita coba buat template-nya di Microsoft Word. Ya, kita tuliskan di sini kepada, itu kan tadi apa namanya, Excel-nya kan ada berapa tadi? Ada 8 baris ya, ada 8 record ya. Nah, kita mau bikin surat untuk 8 record tadi. Kan isinya sama. Cuma apa formatnya sama, cuma isinya yang berbeda. Kita coba kepada yang terhormat, gini ya. Bapak atau Ibu, ini sama di tempat. Kami haturkan terima kasih atas partisipasinya mengikuti perkuliahan yang dengan rincian sebagai berikut. Kode MK. Kita lanjutkan sebentar ya Bapak Ibu ya. Tinggal dikit lagi. Kemudian SKS. Ditambahkan. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita langsung pakai mailings. Yang Excel tadi jangan lupa di-close dulu ya. Di-close dulu. Oke. Nah, langsung ke Start Mail Merge. Start Mail Merge pakai step by step. Saya rasa ini beberapa tenaga pendidikan sudah paham ya. Text starting, select recipient, regulator ini ya. Browse-nya dulu. Kita pilih dataset. Nah, kemudian sheet 1. Nah, ini bisa kita pilih mana aja yang record tidak perlu mendapatkan surat. Ya, kita anggap semuanya mendapatkan surat. Oke, kemudian regulator, previews, merge, selesai. Nah, kalau sudah selesai, kita tambahkan insert mail merge, terus yang pengampu, sini ya. Ini posisinya preview result ya.
Udah kita tambahkan di sini kode MK. Kita tambahkan di sini nama mata kuliah. Tambahkan di sini SKS. Ini kalau preview resultnya itu nggak nyala, maka dia akan memberikan nama kolomnya aja. Nah. Oke, Mas Anas ada pertanyaan? Oke, nggak ada. Oke, langsung ya. Ini kan sudah ada 8 ya. Halo, ya Bu. Sudah ada 8 ya. Jadi kalau ini kan masih 1 halaman. Kalau kita jadikan 8 halaman menjadi semua penerima, maka kita langsung pakai finish, merge, edit individual, pilih yang all. Kalau current record itu berarti record yang ke-7, penerima yang ke-7, data yang ke-7. Tapi kalau from sampai to itu hanya beberapa penerima. Tapi kalau all itu semua. Nah, sehingga masuk ke dokumen baru namanya letter 1. Ini jumlah halaman sudah enggak 1 lagi, tapi 8. Nah, seperti ini. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, saya rasa cukup ya. Insya Allah. Boleh tanya, Bu? Ya, silakan. Kalau tadi dari data research-nya kan itu ada nama sama mata kuliah kalau nggak salah ya. Yang di Excel tadi. Nah, itu kalau misalnya 1 nama terus 2 mata kuliah bagaimana, Bu? Biar mailingnya bisa tampil seperti 1 nama tapi ya. ada 2 matkul. Iya, berarti oke, terima kasih. Pertanyaan cukup bagus, Mas Anas. Pak Anas atau Mas Anas? Pak Anas saja ya. Karena sudah bekerja. Mas saja, Bu. Iya, Mas saja ya. Oke. Ini berarti gini, kita main di datasetnya. Saya coba share kembali ya, Mas Anas. Kalau 2 mata kuliah gimana? Kita tambahkan kolom lagi di sini. Nah, kita cut di sini. Ya. Kita kasih nama mata kuliah lagi. Kita tambahkan kolom lagi. SKS. Itu ya Mas Anas ya. Jadi ketika di sininya, di sininya, di template-nya, tinggal nambahkan lagi. Umpamanya di sini dituliskan kode mata kuliah ada 1, ya 2 macam lah. 2, ini ya, 1 titik. Ya. Tapi kalau banyak, lebih baik dibuatkan tabel. Dua, nanti diisi kosong ini ya, diisi kosong dulu. Nah, caranya sama tadi, kayak insert. Ini tadi belum saya fill ya, saya simpan karena masih read only. Ini langsung tambahkan SKS lagi. Kalau sudah disimpan, otomatis nama fieldnya itu tambah. Seperti itu, Mas Anas. Bisa dipahami, Mas Anas? Jadi itu main di datasetnya. Ya, oke. Ada lagi? Bentar, saya coba cek lagi. Stuck Bu screen-nya. Tadi nampak ya? Oke. Ada pertanyaan lagi? Enggak ada? Oke, saya kembalikan lagi ke operator Mas Yosi, silakan. Semoga bermanfaat ya Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Yosi. Baik, terima kasih disampaikan untuk Ibu Yesi. Untuk yang selanjutnya, sebelum menutup acara hari ini, Bapak Ibu dimohon mengisi presensi hari ini di link yang sudah tersedia di kolom chat. Alah berarti TU ono sing durung mulai dijemblok ngono. Baik, untuk selanjutnya Bapak Ibu diharap on cam untuk sesi foto bersama. Untuk Mas Operator,
Sebentar. Dimohon Bapak Ibu untuk on cam untuk sesi foto bersama. Baik, terima kasih. Google Form-nya tidak bisa dibuka. Baik, silahkan mengisi presensi yang telah dikirim kalau navigasi. Oke. Untuk presensi yang baru adalah presensi yang telah dikirimkan oleh Ibu Yesi. Mas operator bisa di copy lagi. Mana Bu Yesi, mana Bu Yesi? Oi. Oh, tak tahu. Baik, demikian untuk acara hari ini. Mari kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu minggu depan. Saya selaku MC dan operator kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu minggu depan Bapak Ibu. Terima kasih.